Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Nur Qasim. Saya dari Universitas Said Ali Rahmatullah. Di sini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita memulainya dengan membaca doa agar diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita membahas topik utama, yaitu kondisi geografis ASEAN, tentunya kita perlu memahami apa itu ASEAN. ASEAN itu merupakan singkatan dari bahasa Inggris, yaitu Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Untuk letak ASEAN sendiri, letak astronomisnya yaitu berada di 21 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis untuk letak geografisnya berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak geologis, ASEAN terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Untuk batas wilayahnya, wilayah ASEAN untuk sebelah utara berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Sri Lanka, dan juga India. Untuk negara-negara ASEAN, sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km. Hasil laut memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya yaitu iklim di ASEAN. Iklim di kawasan Asia Tenggara selalu dipengaruhi oleh angin muson yang bersifat basah dan hangat, sehingga mengakibatkan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober, ketika angin muson tenggara bertiup dari Australia menuju daratan Asia. Tetapi karena di utara Khatulistiwa terjadi pembelokan ke kanan, maka terjadilah angin muson barat daya yang bersifat basah dan mendatangkan hujan di Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaka, dan Indonesia Barat. Untuk musim hujan sendiri terjadi pada bulan Oktober hingga April, ketika angin muson timur laut yang berasal dari Samudra Pasifik
banyak mendatangkan hujan di belahan bumi utara, karena di selatan Khatulistiwa terjadi pembelokan ke kiri, maka terjadi angin muson barat laut yang mengakibatkan musim hujan bagi Indonesia. Di layar ini telah tersaji peta yang merupakan jalur angin muson timur yang mengakibatkan musim kemarau. Yang selanjutnya yaitu angin muson barat yang mengakibatkan hujan. Ini merupakan peta dan juga arah anginnya. Yang selanjutnya yaitu bentang alam ASEAN. Bentang alam ASEAN terdiri dari dua, yaitu bentang darat dan juga bentang laut. Yang pertama bentang darat. Kawasan Asia Tenggara mempunyai bentang darat yang menyatu dengan benua Asia yang disebut India Belakang, terdiri dari negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia Barat. Bentang darat berupa kepulauan meliputi negara Singapura, Malaysia Timur, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Timur Leste. Bentang darat terdiri dari kenampakan berupa yang pertama pegunungan. Asia Tenggara terletak pada deretan pegunungan Mediterania yang membentang dari Eropa Selatan dan masuk Asia Tenggara melalui pegunungan Arakan-Yoma di Myanmar dan berlanjut ke Indonesia dengan rentetan pegunungan Bukit Barisan menuju ke Indonesia Timur. Dari arah utara masuk deretan pegunungan Sirkumpasifik yang melalui Pulau Kalimantan. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah pada umumnya terdapat di lembah sungai besar seperti lembah Sungai Mekong di Laos dan juga Kamboja, lembah Sungai Menam di Thailand, lembah Sungai Salwen dan Irrawaddy di Myanmar. Untuk bentang alam yang kedua yaitu air, berupa bentang air tawar yang meliputi sungai, danau, dan juga waduk, serta bentang air asin yang meliputi lautan. Untuk sumber daya alam di Asia Tenggara sendiri terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu letak strategis. Letak Asia Tenggara berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, yang merupakan jalur pelayaran di dunia sebagai salah satu jalur pelayaran dan juga sebagai jalur perdagangan di dunia, di mana kita lihat posisi wilayah ASEAN yang berada di tengah-tengah wilayah yang dihimpit berbagai negara. Maka dari itu bisa dikatakan wilayah ASEAN merupakan wilayah yang strategis sebagai jalur pelayaran dan juga jalur perdagangan yang menguntungkan dalam segi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu hutan. Daerah persebaran hutan terdapat di seluruh negara Asia Tenggara kecuali di Singapura. Kita tahu sendiri bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang cukup melimpah dan juga salah satu penghasil oksigen yang kita hirup. Wilayah hutan juga mengandung berbagai satwa fauna endemik yang hanya bisa ditemukan di wilayah-wilayah ASEAN. Hutan juga menyimpan kayu yang juga sebagai bahan baku bangunan, furniture rumah, dan lain-lain, yang bisa menguntungkan dalam segi ekonomi dan lain-lain. Sumber daya alam yang selanjutnya yaitu laut.
potensi utamanya sebagai air hujan, sumber bahan tambang, bahan baku, pembuatan garam, dan prasarana transportasi yang murah. Kita tahu sendiri bahwa wilayah ASEAN sebagian besar itu merupakan wilayah lautan, yang mana wilayah lautan itu juga menyimpan sumber daya yang cukup melimpah. Misalnya ikan bisa kita impor ke luar negeri, dan juga hasil dari impor tersebut bisa menambah devisa negara. Oleh karenanya, laut cukup menjanjikan bagi negara-negara, ataupun bisa dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan utama untuk negara-negara di wilayah ASEAN. Yang selanjutnya yaitu tanah subur terdapat di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa tanah yang subur bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas maupun rempah-rempah. Oleh karenanya, tidak heran bahwa dulunya kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa karena keunggulan tanah kita yang begitu luar biasa. Yang selanjutnya yaitu bahan tambang. Negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki beragam bahan tambang, antara lain boksit, timah yang berada di Malaysia dan juga Indonesia, minyak, dan juga gas alam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa wilayah ASEAN itu juga mempunyai wilayah-wilayah gunung yang masih aktif, yang apabila meletus juga menumpahkan bahan-bahan dari dalam bumi yang bisa kita olah dalam hal tambang. Maka dari itu tidak heran bahwa wilayah ASEAN juga memiliki potensi tambang yang cukup menjanjikan. Baik, sekian pemaparan dari saya untuk latihan bagi teman-teman agar lebih paham tentang materi ini. Bisa dikerjakan latihan berikut yang terdiri dari 5 soal. Terima kasih sudah memperhatikan pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.